Garuda menuju dunia TC di Bali menuju asa ke panggung dunia, ketika harapan tidak lagi mimpi. Di antara langit Bali yang biru dan laut yang tak pernah diam, tim Garuda kembali berkumpul bukan untuk bersantai, bukan untuk berlibur, dan bukan sekedar bermain, tapi ini komitmen mereka untuk menyusun langkah besar ke Piala Dunia. Lawan di bulan depan adalah raksasa dari Asia Timur, Cina dan Jepang. Tetapi nyali sang Garuda tidak mengenal gunung yang tinggi, karena di saat tanah dipijak dengan keyakinan maka langit yang tinggi pun akan terasa mudah untuk dijangkau. Suara yang memanggil dari markas milik klub Bali United menjadi perjuangan di bulan Mei ini. Panggilan datang kepada pemain timnas, bukan sekadar undangan sembarangan. Ini adalah seleksi untuk mereka yang dianggap pantas untuk perjuangan timnas Indonesia, mereka yang dianggap pantas untuk sang lambang Garuda. Pemain berkumpul di Bali bukan tempat yang asing, tapi ini awal dari perjalanan yang suci. Di tengah aroma dupa dan ombak laut dan pantai yang indah, di sana mereka bersumpah dalam keyakinan bahwa sang merah putih di dada bukan hanya sekedar kain, tapi ini adalah harga diri. Dari fisik ke filosofi, latihan tak hanya tentang otot dan taktik, tapi ini adalah untuk membentuk chemistry dengan satu tim, sesuai arahan sang juru taktik dari pelatih. Patrick Kluivert menata ulang tempo, mengatur setiap gerak dan membentuk tentang kedalaman formasi yang jitu, untuk mengalahkan sang lawan Garuda nanti di bulan Juni Cina dan Jepang. Bali bukan hanya tentang stamina yang ditempa, tapi membentuk mental para pemain bahwasannya kita bisa mengalahkan Cina nanti di GBK. Para pemain mewakili lebih dari sekedar sepak bola. Ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tapi ini adalah kebanggaan kolektif. Setiap sprint, setiap tackle dan aliran bola yang dioper kepada para pemain akan disaksikan jutaan pasang mata di rumah. Setiap rakyat Indonesia mendambakan timnas lolos ke Piala Dunia. Dari perjuangan timnas di lapangan sepak bola, ada penonton dari stadion yang menyertai, ada doa dalam hati dari setiap rakyat Indonesia. 11 pemain Garuda akan menjadi wakil dari doa yang dipanjatkan, dan menjadi bagian dalam mimpi tak pernah terucap sejak kecil. Jepang dan Cina sesuatu yang tak perlu harus ditakuti. Jepang sang pemegang tradisi dari benua Asia yang konsisten di Piala Dunia. Cina dengan ambisinya mengalahkan timnas Indonesia di GBK. Bali yang sunyi membangun fokus para pemain. Alasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pilih TC di Bali karena beberapa faktor selain fasilitas Bali United yang lengkap dan bagus. Intinya, Erick Thohir ingin menggabungkan liburan dan latihan di Bali untuk menarik pemain, meningkatkan kekompakan, dan mempersiapkan timnas dengan baik menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Garuda yang tidak lagi takut untuk terbang tinggi, ini bukan tim yang sama seperti 5 tahun yang lalu. Ini adalah generasi muda yang telah melihat Asia dan dunia dengan mata dan kepala mereka sendiri. Ini adalah generasi sang pemimpi untuk bermain di Piala Dunia. Mereka tahu Jepang adalah raksasa hebat dalam sepak bola Asia. Mereka tahu bahwasanya Cina adalah tembok yang kokoh tapi kesebelasan. Timnas Indonesia datang untuk menang menghadapi Cina nanti bulan Juni. Kita punya keunggulan, kita bermain di negara sendiri dan stadion sendiri yaitu GBK. Stadion yang angker bagi lawan-lawannya timnas. Tim lawan Indonesia sering mengatakan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Tim lawan mengklaim sering melawan 12 pemain. 11 pemain dari lapangan hijau GBK, yang satu laginya adalah penonton dari GBK yang tak pernah berhenti memberikan dukungan bagi timnas Indonesia. Nyanyian supporter timnas di GBK mengerikan bagi tim lawan, dan sebaliknya nyanyian mereka membangkitkan semangat bagi sang punggawa Garuda. Semuanya berawal dari pulau yang begitu indah yang bernama Bali. Dari TC Bali ini mereka akan berangkat menuju Jakarta, menuju pertandingan yang gaduh, menuju pertandingan hidup dan mati, dan pertandingan yang penting maka hukumnya wajib untuk menang bagi timnas Indonesia lawan Cina nanti di Gelora Bung Karno.